dengan Roh-Mu, haleluya.
berkekuatan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali karena kemurahan Tuhan. Biar kesempatan ini, saudara, kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Mari sebelumnya itu kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, tetapi Bapa adalah Bapa yang maha hadir. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami yang akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus Bapa akan mengiringi kami dan memberi kami karunia pengertian sehingga kehidupan rohani kami ditingkatkan olehnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan sama-sama menyelidiki firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1 dan sampai ayat 5, ya. Rotok panjang bacaan ini, tapi coba saudara perhatikan, ini bagus sekali, ya. Dikatakan mulai ayat 1, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya,
siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, murid-murid mereka itu bertanya sama Tuhan Yesus. Tanyanya itu aneh, saudara, yaitu siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan ini terwujud, ya. Berapa banyak kali pertengkaran antara murid-murid mempertengkarkan siapa yang terkemuka di antara murid-murid Tuhan itu, ya. Mereka pada cari kedudukan yang paling terkemuka di antara murid-murid itu. Sering terjadi suatu pertengkaran karena ingin menjadi yang terkemuka. Dan kalau kita meneliti, saudara, di dunia orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat atau imam, ya, mereka juga berebut tentang siapa yang paling terkemuka. Ya, biasanya orang-orang Farisi itu disebut rabi, tetapi mereka masih kurang, ya. Ada sebutan yang paling tinggi dalam tatanan orang Farisi, yaitu raba. Raba itu tatanan tingkat kehidupan yang paling terhormat di antara para orang Farisi. Mereka juga sedang berebut, ya. Begitu juga murid-murid Tuhan berebut siapa yang terbesar. Sebetulnya ini tidak begitu mengherankan, ya, saudara. Semua orang ingin menjadi terkemuka, ya, dalam segala bidang. Setiap orang kepingin lebih terkemuka daripada yang lainnya. Nah, untuk mengatasi ini, Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia mempunyai cara yang paling sederhana, tetapi cara yang paling efektif untuk menjelaskan siapa yang paling besar, ya. Malahan dikatakan siapa yang paling besar di kerajaan sorga, ya. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil, ya, saudara.
Yesus memanggil seorang anak kecil. Anak ini ditaruh di tengah-tengah mereka semua. Lalu Yesus berkata, ya seperti ayat 2 tadi dikatakan ya, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat yang ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, siapapun juga manusianya, ya, kalau tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Waktu Yesus menaruh anak kecil di tengah-tengah itu, Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak bertobat, ya, itu menunjukkan bahwa pertengkaran di dalam mempermasalahkan tentang kedudukan yang tinggi antara murid itu menunjukkan bahwa murid-murid itu sebagai murid Tuhan tetapi tidak ada pertobatan. Ya, tidak ada pertobatan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Lalu sekarang kita coba mendalami, ya, saudara, apa yang terjadi waktu Yesus memperhadapkan mereka dengan anak kecil ini. Dan dia berkata, siapa yang tidak seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Apa sebetulnya keindahan atau kebaikan dalam kehidupan anak kecil ini, saudara? Ya, mari kita coba lihat beberapa hal yang bisa kita pikirkan di dalam diri dari anak kecil ini, ya saudara. Anak kecil ini, saudara, dia tidak pernah berpikir, ya, karena anak kecil, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi yang terbesar. Ya. Anak kecil ini polos. Ya, saudara. Anak kecil ini polos. Dia tidak pernah berpikir di antara anak kecil itu siapa yang terbesar. Tidak pernah. Ya. Anak kecil ini polos. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi yang terbesar di kerajaan sorga, ya, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Pertama-tama anak kecil itu polos, ya. Dan Tuhan mengajar murid-muridnya supaya murid-muridnya itu mempunyai kehidupan yang polos, ya, tidak selalu mempertengkarkan tentang kedudukan, polos seperti anak kecil ini, ya saudara. Anak kecil ini, saudara, coba saudara pikirkan. Anak kecil itu sangat bergantung pada orang tuanya. Ya. Tidak ada anak kecil yang terpisah dengan orang tuanya yang hidupnya itu baik. Ya. Ada juga,
tetapi itu jarang sekali. Tetapi pada umumnya anak kecil pasti sangat bergantung pada orang tuanya. Begitulah sebagai murid Tuhan, ya, atau sebagai orang-orang Kristen, ya saudara, kita itu sering berpikir, ya, sangat-sangat pikiran kita itu menggantungkan atas kemampuan kita. Ya, dalam menghadapi apapun juga kita menggantungkan atas kemampuan usaha kita untuk mengatasi itu. Tetapi lain halnya, anak kecil tidak pernah mempunyai pemikiran untuk bergantung pada dirinya sendiri, tetapi anak kecil sangat menggantungkan dirinya pada orang tuanya. Demikian juga saudara-saudara, kehidupan seorang anak-anak Tuhan, ya, seringkali kita ini dikaburkan oleh hal-hal yang bersifat daging. Ya. Sering kita bahkan sebagian besar orang itu sangat menggantungkan pada dirinya sendiri. Ya. Sangat-sangat menggantungkan pada dirinya sendiri. Sampai apapun juga yang dia lakukan itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupannya. Ya. Mungkin ya, dalam keadaan kekurangan, dia tidak mempunyai pikiran bagaimana saya harus menggantungkan diri kepada Tuhan. Pikirannya, saya harus berusaha. Dalam kekurangannya harus berusaha. Upamanya, ya, apa yang harus diperbuat dalam kekurangan? Pertama-tama dia pikir, ya coba pinjam sana sini, ya. Tapi pinjam itu tidak akan melepaskan diri dari permasalahan. Kalau sudah tidak, mungkin ya harus menipu atau mencuri dan sebagainya. Tetapi saudara, anak kecil itu tidak punya pikiran sampai di situ. Anak kecil seluruh gerak hidupnya itu sangat menggantungkan diri pada orang tuanya. Oh saudara-saudara, mari kita akan belajar seperti anak kecil, ya, sangat menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Kalau ini yang berkata ini Tuhan, maka kalau Tuhan berkata orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan, dia akan memperoleh kerajaan sorga. Ini luar biasa saudara-saudara. Dan satu lagi, ya, anak kecil ini tidak punya susah, saudara-saudara. Ya. Cobalah saudara bayangkan, anak kecil itu tidak pernah susah. Dalam kondisi yang bagaimana itu, dia tidak ngerti apa itu susah. Sebetulnya saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang, mari datang kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, ya, datang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini firman Tuhan, tetapi
anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya kepada Tuhan itu tidak mampu untuk mengikuti firman Tuhan seperti anak kecil ini. Ya, dia tidak mampu dalam menghadapi apapun juga dia coba menggunakan kemampuannya sendiri. Padahal kemampuan dirinya sendiri itu terbatas. Oh saudara-saudaraku yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan ya saudara, di dunia saya selalu katakan di dunia ini tidak ada tempat yang paling aman, paling baik, paling menyenangkan, paling tidak menyusahkan, tidak ada. Di dunia ini tempatnya penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahaya, dan seterusnya. Lantas sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak seperti anak kecil yang menggantungkan dirinya pada Tuhan, lantas kita itu mau menggantungkan diri kepada siapa? Kepada diri sendiri, saudara-saudara. Jangan kita ini terperosok pada suatu jalan yang sesat. Ya, jangan saudara. Kita harus belajar. Iman kita harus kita tegakkan dalam menghadapi apapun juga. Kita harus beriman kepada Tuhan. Ya, itu perlunya kita menjadi anak-anak Tuhan. Supaya dengan demikian kita memperoleh kemenangan. Malahan Tuhan bilang, orang yang mempunyai kerajaan sorga adalah orang yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ya, saudara, kiranya dengan renungan ini saudara renungkan betul-betul apa yang menjadi permasalahan hidup saudara. Saudara mempunyai permasalahan apa? Manusia pasti ada permasalahan. Tetapi Tuhan bilang, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ya, seperti tadi yang saya ungkapkan itu, masih ada beberapa lagi. Tetapi karena waktunya ya saudara, kita akan akhiri sampai di sini. Saya selalu berdoa, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang bertobat. Ya, artinya tidak menggantungkan diri sendiri, tetapi menggantungkan diri pada Tuhan. Puji Tuhan ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sebuah renungan yang pada hakikatnya menjadi permasalahan hidup. Tuhan, kali ini Tuhan mengajar supaya kami bertobat dan menjadi seperti anak yang kecil. Anak yang kecil itu tidak mempunyai gairah untuk menjadi yang terbesar. Anak kecil ini tidak mempunyai rasa takut sebab dia sangat-sangat menggantungkan dirinya kepada Tuhan, kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan renungan ini Tuhan Roh Kudus berkenan menjamah kami dan membawa kami untuk meningkat di dalam kehidupan rohani kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat kasih Yesus Kristus,
persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.